Selamat pagi rekan-rekan PPG sekalian. Jumpa lagi bersama kami, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Pertama dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi yang ada pada topik 2 di ruang kolaborasi pada mata kuliah perkembangan peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Sylvester Petanio, SPD, MSI. Sebagai calon guru yang nantinya akan menjadi guru profesional, tentu tidak asing lagi dengan yang namanya RPP pada kurikulum K13 dan modul ajar untuk kurikulum mereka yang saat ini kita gunakan. Kalau RPP atau modul ajar diibaratkan seperti sebuah kendaraan yang menggambarkan peran RPP atau modul ajar dalam membawa siswa dari titik awal pembelajaran ke titik akhirnya, mirip dengan sebuah kendaraan yang membawa penumpang dari satu tempat ke tempat tujuannya. RPP berfungsi sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan dan memandu proses pembelajaran siswa. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Presentasi kami kali ini berpatokan pada 2 pertanyaan yang ada pada ruang kolaborasi. Yang pertama, tugas 2.1 menganalisis rencana pembelajaran. Nah, pertanyaannya, berdasarkan rencana pembelajaran di atas, temukanlah minimal 2 hal yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang telah dipelajari pada topik sebelumnya. Kemudian, tugas 2.2 memodifikasi rencana pembelajaran. Pertanyaannya, jika Anda diminta untuk memperbaiki perencanaan tersebut, sebutkan minimal 1 hal yang akan Anda perbaiki dengan menyertakan alasan Anda melakukan perbaikan tersebut. Di sini, kelompok kami menganalisis dan memodifikasi pembelajaran berdasarkan RPP yang disusun oleh teman kami, Franciscus Saverius Ria. Perlu diketahui bahwa RPP ini disusun ketika masih diterapkannya kurikulum K13. Dan untuk file RPP-nya sudah disediakan pada slide ini. Untuk lebih lanjutnya, saya serahkan kepada pemateri yang pertama. Halo. Sebelum kami menganalisis lebih lanjut RPP yang kami pilih, berikut kami jelaskan RPP yang kami pilih ini. Nah, seperti RPP pada umumnya, RPP yang kami pilih ini memiliki komponen-komponen sebagaimana RPP pada umumnya. Di antaranya memiliki kompetensi inti, kompetensi dasar, model pendekatan yang digunakan, sampai dengan penilaian. Nah, RPP yang kami pilih ini menggunakan pendekatan saintifik, sehingga pada prosesnya siswa ada aktivitas mengamati, siswa juga ada aktivitas mengomunikasikan, juga siswa akan mempresentasikan hal yang mereka temui di dalam kegiatan pembelajaran, tentu saja. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran inti ini juga terdapat penguatan pendidikan karakter sehingga RPP yang kami pilih ini sudah terintegrasi PPPK. Juga pada tahap penilaian, pada bagian penilaian ini penilaian sudah sangat lengkap, di mana sudah mencakup 3 aspek, yakni penilaian afektif, penilaian kognitif, dan penilaian psikomotorik. Analisis lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Rekan-rekan, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda dari setiap peserta didik. Pendekatan ini mencakup penggunaan strategi, materi, dan penilaian yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar dari masing-masing individu. Jadi rekan-rekan, berdasarkan telaah RPP tersebut,
belum sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena apa? Karena langkah pembelajaran yang ada dalam RPP tersebut ditunjukkan untuk semua peserta didik, sehingga tidak ada diferensiasi pembelajaran antara peserta didik. Selain itu juga, pada awal RPP tidak dijelaskan karakteristik peserta didik sebagai sasaran pembelajaran. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kepada Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang tanggap budaya. Pembelajaran yang tanggap budaya artinya melalui pendidikan yang teoritis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi dari peserta didik, tetapi juga membantu peserta didik untuk menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Dan pembelajaran yang tanggap budaya juga merupakan pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap keanekaragaman budaya dan juga pengalaman dari setiap peserta didiknya. Berdasarkan hasil telaah dalam RPP tersebut, sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran yang tanggap budaya. Karena dalam RPP tersebut telah menyajikan materi yang berkaitan dengan lingkungan peserta didik, yaitu melakukan pengamatan terhadap jagung dan bunga untuk mata pelajaran IPA. Dan dalam RPP ini juga telah menyajikan karakteristik geografis, kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN untuk mata pelajaran IPS. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian yang berikut, yaitu pembelajaran sesuai dengan level. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pembelajaran sesuai level. Nah, jadi pembelajaran sesuai level atau sering disebut dengan teaching at the right level. Pembelajaran ini merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada tingkat kemampuan dan kesiapan belajar setiap individu, bukan hanya berdasarkan tingkat kelas. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi berdasarkan hasil telaah dalam RPP yang telah dijelaskan teman saya, pembelajaran dalam RPP tersebut sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran yang sesuai level. Karena pada RPP tersebut, pembelajarannya sangat kontekstual dengan kehidupan peserta didik. Sekian dari penjelasan saya mengenai pembelajaran sesuai level. Selanjutnya akan dijelaskan pada pemateri mengenai modifikasi. Setelah kelompok kami menelaah RPP ini, maka bagian yang akan kami modifikasi ialah dengan menambahkan pembelajaran yang berdiferensiasi pada kegiatan pembelajarannya yang didahului dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik sendiri dilakukan untuk mendapatkan pemahaman awal mengenai karakteristik peserta didik, diantaranya sikap, tingkah laku, watak, minat, dan bakat, serta keterampilan sosial emosional para peserta didik. Berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik inilah yang kemudian akan menjadi rujukan untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi di sini misalkan dengan mengelompokkan para peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan atau tingkat pemahaman peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian ada juga dengan merancang atau mengkombinasikan media pembelajaran berupa auditori, visual, dan kinestetik berdasarkan gaya belajar para peserta didik yang berbeda-beda. Ada juga dengan memberikan proyek tagihan atau tingkat kesulitan suatu tugas kepada peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman para peserta didik yang berbeda-beda. Sekian dari kelompok kami mengenai menelaah bahan ajar atau RPP dan modifikasinya dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, topik 2 pada ruang kolaborasi. Sekian dan terima kasih.